Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Serino. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai climate change, sustainable development, and vulnerability. Kami dari kelompok 4 ada Febrianti, ada Lahina saya sendiri, ada Nadia Fajriana, ada Syifa Aulia, dan Desiva Rania. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana manusia sebagai makhluk sosial dalam hubungan internasional sudah sepatutnya memiliki etika yang harus dijalankannya. Dalam kondisi dunia yang makin kompleks dan rumit ini, adanya berbagai permasalahan turut mencuat ke permukaan. Fenomena krisis iklim merupakan salah satu masalah kritis yang sedang dialami dunia, di mana hal tersebut memiliki efek domino sehingga menimbulkan dampak bagi pembangunan dan kaum rentan. Maka dari itu, untuk menunjang hal tersebut, kami akan membahas etika dalam hubungan internasional, yaitu etika perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kerentanan. Di saat adanya isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan berjalan semakin pelik, maka kondisi kerentanan menjadi semakin terpojok pula. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak perubahan iklim yang sangat ekstrim, dan hal ini perlu ditemukan solusinya untuk dapat mengatasi masalah tersebut dengan adanya pembangunan berkelanjutan. Bersama dengan adanya kebangkitan ekonomi dunia, mulai banyak keresahan yang timbul akibat perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang tidak adil terutama bagi kaum rentan yang umumnya berada di negara berkembang dan tertinggal sehingga menjadi hal yang terlupakan akibat dampak yang signifikan untuk negara maju. Topik ini kemudian menjadi sangat penting untuk dibahas dalam kancah hubungan internasional, yaitu tentang kaum rentan yang menjadi lebih kompleks dengan hadirnya perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Seperti kasus pada kaum Darfur di Sudan, karena adanya kerentanan sendiri dapat beresiko studi resiko, bahaya, ekonomi politik, dan ekologi. Karena secara khusus negara berkembang adalah negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena mereka memiliki lebih sedikit sumber daya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim seperti pada benua Afrika. Oleh karena itu, etika bagi kaum rentan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi dunia yang aman, damai, dan inklusif. Baik, selanjutnya ada 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Jadi dalam climate change, sustainable development, and vulnerability, terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan yang saling berkaitan. Dan setiap upaya pembangunan berkelanjutan di bawah kondisi climate change tidak akan berhasil dalam jangka panjang jika tidak ada ketiga elemen tersebut. Yakni yang pertama, perlindungan lingkungan, yaitu adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Yang kedua, ada pembangunan sosial, yang dimana proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan yang dilakukan saling melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat pun juga meningkat. Next slide. Selanjutnya ada konsep dan teori. Jadi dalam menganalisis permasalahan terkait mengenai etika perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan kerentanan, atau climate change, sustainable development, and vulnerability, kami menggunakan konsep dan teori dari Erin Gilson, yang dimana ia mengatakan bahwa ketika kerentanan dianggap sebagai kelemahan, secara bersamaan maka kekebalan dihargai, perhatian terhadap kerentanan seseorang dan respon etis terhadap orang lain yang rentan tetap berada di luar jangkauan tujuan. Karena kita berbagi planet ini, kita harus dapat menunjukkan nilai-nilai positif dan manfaat potensial yang berasal dari pengakuan universal dan berbagi kerentanan ini. Polarisasi kerentanan berkontribusi pada rasa tanggung jawab yang sempit, yang dimana itu dapat mendorong pandangan bahwa mereka yang rentan, yakni dalam artian lemah, membutuhkan, dan bergantung, adalah inferior atau bermutu rendah dan tidak layak untuk dirawat. Secara keseluruhan, pandangan negatif mencegah adanya rasa tanggung jawab yang memadai untuk orang lain dan menangani kerentanan diri sendiri dengan cara yang sadar etis. Next slide.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Erin Gilson mengenai feminisme dalam bukunya yang berjudul The Ethics of Vulnerability, A Feminist Analysis of Social Life and Practice. Ia mengatakan dalam bukunya bahwa perspektif feminisme tidak hanya berputar pada jenis kelamin dan juga gender pada pusat perhatiannya. Namun, hal ini juga membahas mengenai perbedaan sosial seperti ras, kelas, kebangsaan, etnis, dan kemampuan. Maka dalam etika tersebut, ia berusaha untuk dapat memperhitungkan aspek tersebut untuk dapat memberi pengaruh dalam pembentukan identitas diri yang pada akhirnya kerentanan bukan hanya membahas mengenai feminisme, namun juga sangat erat kaitannya dengan situasi dan juga struktur sosial. Next slide. Karena pada teori sebelumnya dikatakan bahwa ras merupakan salah satu aspek yang dibicarakan, maka isu ras menjadi aspek penting dalam etika ini. Jeffrey Sachs berpendapat bahwa populasi yang terpinggirkan, yang umumnya didasarkan pada ras dan kemiskinan, melayani lokasi pengayaan, dipindahkan dengan aman, dan sebagian besar di utara, dengan sumber daya, sementara menjadi zona bahaya untuk perubahan iklim, polusi, dan fluktuasi harga sumber daya global di tempat lain. Dan hal-hal ini juga dapat datang dalam bentuk lingkungan yang kini mulai dapat disamarkan atas dasar 3 pilar. Hal ini juga ditambah dengan perspektif dari Chris Mateman, di mana ia menggambarkan bahwa para pengungsi iklim, yaitu para korban, sebagai ancaman tak menentu yang berdampak pada sebagian besar populasi global. Karena kadang pembahasan etika terlalu berpusat pada dampak sosial dan ekonomi hingga isu ini kurang diperhatikan sehingga hanya solusi parsial yang dapat dihasilkan. Yang mengakibatkan adanya tidak keseimbangan karena aspek kunci dari kerentanan itu sendiri diabaikan dalam bagaimana konsep kerentanan dikonseptualisasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gender issue. Seperti halnya konstruksi rasial, perspektif kerentanan gender juga memberikan wawasan penting bagaimana gagasan utama tentang kerentanan dapat melanggengkan ketidaksetaraan dalam hubungan internasional. Khususnya pendekatan feminis di bidang ini menyoroti bagaimana konstruksi seperti 3 pilar pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan masih dapat bersifat eksklusif, sehingga semakin meminggirkan yang diharapkan. Yang membuat pendekatan ini berbeda dari konsep pembangunan yang rasial adalah pengakuan bahwa kerentanan yang dihadapi perempuan berbeda dengan laki-laki, yang menciptakan serangkaian masalah yang unik. Selanjutnya, literatur tentang pendekatan ekofeminisme, feminis lingkungan, dan feminis pasca struktural terus bergulat dengan dampak yang dihadapi populasi tersebut, dan epifenomena yang dihasilkan dari bagaimana pembangunan berkelanjutan dikonsepkan dan dijelaskan dalam hubungan internasional. Masalah lain juga muncul dari penerimaan perbedaan biologis antara jenis kelamin adalah bahwa perempuan sering digambarkan kurang dihargai daripada laki-laki. Masalah ini mungkin lebih jelas terlihat di negara berkembang, di mana perempuan lebih terpengaruh oleh praktik pembangunan, akses ke sumber daya alam, dan peran sosial tradisional. Next. Selanjutnya ada perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kaum rentan Darfur. Darfur, Sudan merupakan salah satu negara miskin di dunia yang mengakibatkan banyak dari mereka masuk dalam golongan kaum rentan karena terbatasnya aspek yang mereka punya. Kaum Darfur juga memiliki konflik etnik dan ras dengan etnis Arab yang menempati tempat tersebut. Hal tersebut memperparah kondisi kerentanan yang terjadi, juga dengan kondisi perubahan iklim di Sudan yang sangat ekstrim membuat kawasan tersebut mengalami kekeringan yang cukup parah, sehingga berdampak pada program dunia yang direncanakan untuk mengatasi hal tersebut melalui pembangunan berkelanjutan mengalami banyak sekali hambatan, dan mengakibatkan banyak yang mengalami busung lapar, sulitnya sanitasi, sulitnya bertahan hidup, hingga konflik pun terjadi akibat masalah yang sangat kompleks. Berikut juga ada cuplikan video dari kaum Darfur yang bisa diakses di YouTube. Next akan dibacakan oleh Febrianti. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, yaitu situasi terkini dari kaum Darfur. Kondisi pada saat ini dikatakan sudah semakin membaik di mana terdapat banyak bantuan dari beberapa negara di Darfur, Sudan. Tetapi kasus ini tetap berkelanjutan dengan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan karena adanya perebutan sumber daya yang ada.
Konflik ini disebabkan oleh sebuah permasalahan dasar survival, yaitu adanya kekeringan, overpopulation, dan desertifikasi, yang dimana masyarakat dunia hanya memandang kasus ini sebagai kasus yang ringan dengan adanya perubahan iklim yang terjadi di Darfur ini. Konflik Darfur hanyalah sebagian kecil dari contoh konflik kekerasan yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi, di mana akar dari permasalahan tersebut berawal dari adanya perebutan sumber daya alam berupa air dan lahan. Kekeringan yang melanda kawasan Afrika selama kurang lebih 30 tahun menjadikan sumber daya seperti air serta lahan mengalami kekeringan dan kematian yang kemudian mendorong masyarakat yang ada untuk berkonflik. Next. Berikut kesimpulan dan solusi. Oleh sebab itu, pemerintah harus didorong untuk memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan nasional, rencana aksi, dan langkah-langkah lain pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Dengan melakukan analisis gender yang sistematis, mengumpulkan dan menggunakan data terpisah menurut jenis kelamin, menetapkan tolak ukur dan indikator yang peka gender, dan mengembangkan alat-alat praktis untuk mendukung peningkatan perhatian terhadap perspektif gender. Dan pemerintah juga harus berfokus pada isu ras dan lingkungan secara akumulatif, karena masalah-masalah seperti ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Meski 3 pilar telah hadir untuk membantu masalah etika yang terjadi, namun pemerintah harus dapat berkolaborasi juga dengan PBB serta organisasi non-pemerintah untuk dapat saling bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan isu dan masalah yang terjadi pada kaum Darfur. Berikut untuk beberapa referensi. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya. Terima kasih.